Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RA, Praktikum Evaluasi Nilai Gizi Pangan akan menyampaikan tentang review jurnal yang berjudul Efek Antidiare Ekstrak Etanol Daun Mindi, Melia Azedarach Lin, pada mencit Swiss Webster Jantan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aulia Azahra, kemudian Dita Pria Al-Hasanah, lalu Intan Zahra, Naufal Hibatullah, Tania Jehuta Sowit, dan saya sendiri, Wayan Yunita Dewi. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan secara garis besar, yaitu yang pertama, mengenai latar belakang, apa itu diare, apa itu daun mindi, dan tujuannya. Kemudian yang kedua, alat dan bahan penelitian. Kemudian yang ketiga, ada metode penelitian. Yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Jadi, apa itu diare? Diare merupakan keadaan di mana feses yang dikeluarkan memiliki wujud yang encer atau berair, yang dikeluarkan dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Nah, biasanya obat-obat yang digunakan dalam pengobatan diare dikelompokkan menjadi antimotilitas, adsorben, antisekresi, antibiotik, enzim, dan mikroflora usus. Tanaman obat merupakan sumber yang potensial untuk digunakan sebagai obat anti-diare. Salah satunya adalah daun mindi. Daun mindi merupakan tanaman yang mengandung alkaloid, quinon, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, steroid, dan juga terpenoid. Dalam studi, disebutkan bahwa infusa dari daun mindi kecil memiliki aktivitas sebagai anti-diare pada dosis 7% berat per volume. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara ilmiah penggunaan dari daun mindi yang digunakan sebagai obat anti-diare. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada jurnal yang kami review yang pertama adalah soklet. Soklet ini memiliki fungsi yaitu untuk mendapatkan ekstrak etanol dari daun mindinya. Yang kedua yaitu rotary evaporator untuk proses pemengkatan ekstrak. Yang ketiga adalah penangas yang memiliki fungsi proses penguapan ekstrak. Dan yang terakhir adalah oven. Oven ini berfungsi untuk proses pengeringan pada ekstrak. Kemudian bahan yang digunakan pada jurnal ini yaitu daun mindi, pakan mencit, NaCMC sebesar 0,5%, minyak jarak, norit, kertas saring, air suling, etanol, dan loperamid BPFI. Nah, jenis hewan uji yang digunakan pada jurnal ini yaitu mencit Swiss Webster jantan yang memiliki bobot sekitar 20-35 gram dengan umur rata-rata 8 minggu. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu pembuatan ekstrak etanol daun mindi dan pengujian efek anti-diare ekstrak etanol daun mindi dengan metode proteksi diare yang diinduksi oleh Oleum ricini dan transit intestinal. Yang pertama yaitu metode pembuatan ekstrak etanol daun mindi. Pada metode ini, Simplicia akan diekstraksi menggunakan etanol 96% dengan seperangkat alat soklet. Lalu ekstrak yang diperoleh akan dipekatkan dengan rotary evaporator yang kemudian akan diuapkan di atas penangas air dan dikeringkan pada suhu oven 60 derajat Celcius. Dan dihasilkan rendeman ekstrak etanol daun mindi sebesar 7,56%. Lalu selanjutnya ada pengujian efek anti-diare ekstrak etanol daun mindi dengan metode proteksi diare yang diinduksi oleh Oleum ricini dan metode transit intestinal, yang dimana pada metode ini akan dibagi hewan uji dengan 5 kelompok. Pada tiap kelompoknya itu akan terdiri dari 6 ekor. Di mana kelompok kontrol itu pemberian suspensi NaCMC 0,5%, kelompok pembanding pemberian loperamid 0,26 mg per kilogram berat badan, dan 3 kelompok DM dengan pemberian
Setiap kelompoknya itu ada 295 mg per kilogram berat badan, 442 mg per kilogram berat badan, dan 590 mg per kilogram berat badan. Yang pertama yaitu di sini ada metode proteksi diare yang diinduksi oleh Oleum ricini. Pada metode ini, mencit akan dipuasakan 1 jam sebelum pengujian, lalu akan diberikan sediaan per oral 0,5 ml per 20 gram berat badan. Dan mencit akan ditempatkan dalam bejana individual dengan beralaskan kertas saring pengamatan. Kemudian 1 jam setelahnya akan diberikan 0,75 ml Oleum ricini. Lalu, respon perlakuan akan diamati pada selang waktu 30 menit sampai 4 jam. Lalu kemudian dilakukan lagi pada selang waktu 60 menit sampai 6 jam. Pengamatan pada metode ini akan diamati pada parameter frekuensi diare, konsistensi feses, bobot feses, waktu timbul, dan durasi diare. Lalu kemudian akan dilakukan analisis UJT dan ANOVA menggunakan perangkat lunak SPSS 20,0. Selanjutnya yaitu ada metode transit intestinal. Pada metode ini, mencit akan dipuasakan 18 jam sebelum pengujian. Dilakukan pemberian ekstrak uji, pembawa atau pembanding pada saat waktu 0. Setelah waktu 45 menit, akan diberikan suspensi norit 0,1 ml per 10 gram secara oral. Pada waktu 65 menit, akan dikorbankan dengan dislokasi tulang leher dan pengeluaran usus. Lalu akan dilakukan pengukuran seluruh panjang usus dan bagian usus yang dilalui marker norit, mulai dari pilorus sampai ujung akhir berwarna hitam pada tiap mencit. Lalu kemudian dilakukan perhitungan rasio jarak yang ditempuh marker terhadap panjang usus keseluruhan, dan terakhir akan dilakukan analisis UJT dan ANOVA menggunakan perangkat lunak SPSS 20,0. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari efek antidiare ekstrak etanol daun mindi. Jadi pada pengujian sebelumnya sudah dilakukan pengujian menggunakan metode proteksi diare yang diinduksi oleh minyak jarak dan juga metode transit intestinal. Untuk metode proteksi diare sendiri akan dilakukan pengamatan terhadap beberapa parameter. Parameter yang pertama itu adalah frekuensi diare, di mana pemberian ekstrak etanol daun mindi akan mengurangi frekuensi diare pada mencit. Dilihat dari gambar di sini di bawasannya, semakin besar pemberian konsistensi, maka frekuensi diare mencit akan semakin menurun. Untuk parameter selanjutnya itu ada bobot feses, di mana pemberian ekstrak etanol akan membuat bobot fesesnya semakin kecil, dengan semakin besarnya konsistensi yang diberikan oleh ekstrak etanol daun mindi. Selanjutnya ada parameter konsistensi feses, di mana konsistensi feses ini dinilai berdasarkan metode scoring, yaitu apabila konsistensinya kecil, angka yang dihasilkan itu kecil, maka efek yang ditimbulkan untuk efek anti itu sendiri akan semakin bagus. Pemberian ekstrak etanol ini akan membuat perbaikan terhadap konsistensi dari feses mencit, di mana ditunjukkan oleh angka scoring yang lebih kecil dibandingkan kontrol. Untuk parameter yang selanjutnya adalah waktu timbul diare. Jadi pemberian ekstrak etanol daun mindi ini akan memberikan konsistensi lebih besar, akan membantu waktu tunda, jadi akan membuat waktu tunda diarenya itu makin lama atau lebih lama menghambat diare itu sendiri pada mencit. Untuk parameter selanjutnya itu adalah durasi diare. Jadi durasi diare ini akan semakin lama apabila pemberian dosisnya itu semakin besar. Untuk metode selanjutnya yaitu metode intestinal. Jadi metode transit intestinal ini akan membandingkan panjang usus yang dilalui marker terhadap panjang usus keseluruhan, di mana semakin kecil rasio usus akan memberikan efek antidiare yang lebih baik. Untuk pemberian ekstrak etanol ini sendiri akan membuat rasio usus antara marker dengan panjang usus lebih kecil dibandingkan dengan kontrolnya. Dari hasil penelitian jurnal tersebut, ada beberapa poin kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama yaitu dapat mengurangi frekuensi diare, lalu mengecilkan bobot fesesnya. Yang ketiga dapat memperbaiki konsistensi feses,
Yang keempat, dapat menghambat waktu diare. Yang kelima, menurunkan durasi diare. Dan yang keenam, yaitu dapat mengecilkan rasio usus sehingga memperbesar efek anti diare tersebut. Maupun kesimpulan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa berdasarkan parameter-parameter yang telah diteliti seperti frekuensi diare, bobot feses, konsistensi feses, waktu timbul diare, durasi diare, dan rasio panjang usus yang ditempuh marker terhadap panjang usus keseluruhan, ekstrak etanol daun mindi memiliki efek anti diare dan ekstrak etanol daun mindi dosis 590 mg per kilogram berat badan diperoleh bahwa metode proteksi yang diinduksi oleh Oleum ricini dan metode transit intestinal menunjukkan efek terbaik pada pengujian anti diare tersebut. Baik, demikian itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.